Cinta yang menyiksa dari orang mati. Muda di persimpangan keempat. Pada hari ketika kabut tebal turun di jalanan kawasan pemukiman, seorang siswi sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki seseorang yang lewat. Melihat itu, dia segera mengangkat tas sekolahnya untuk menutupi wajahnya dan meminta pria berpakaian hitam yang lewat untuk meramalkan takdir cintanya. Apakah dia akan berhasil dalam cinta atau tidak? Setelah mendengar permintaannya, pria itu berhenti sejenak dan terdiam. Dia pun mengintip pria itu, tetapi dia memperhatikan bahwa mata pria itu berwarna putih pekat. Wajahnya tampak pucat dan seolah ada aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Pria itu menjawab pertanyaannya dengan tenang bahwa cintanya tidak akan berhasil. Sebelum dia pergi, meninggalkan siswi itu dalam keadaan terpuruk dengan jawaban yang mengecewakan. Sementara aura kegelapan itu mulai menggerogoti jiwanya. Kemudian, gambar beralih ke dalam kelas, di mana saat itu ada siswa baru yang baru masuk di tengah semester, bernama Pukradap Riset. Guru kelas mengatakan bahwa Riset sebelumnya tinggal di kota ini, jadi mungkin beberapa siswa di kelas sudah mengenalnya. Setelah pelajaran selesai pada hari itu, seorang siswi mendekati Riset untuk memperkenalkan diri, mengatakan bahwa mereka pernah bersekolah di taman kanak-kanak yang sama. Setelah berpikir sejenak, Ryusaket ingat bahwa namanya adalah Minori, dan dia sangat senang karena setidaknya dia masih memiliki teman lama yang dikenalnya. Dalam perjalanan pulang, Minori memperkenalkan sahabatnya, Suzue, dari kelas B. Suzue mengatakan bahwa hari ini di kelasnya, para gadis banyak membicarakan Ryusaket, bahwa dia tampan dan terlihat baik. Namun, mereka harus merelakan setelah melihat Minori bersamanya. Mereka juga berusaha menjodohkan teman mereka, dengan mengatakan bahwa Minori juga sangat menarik, sehingga banyak pria yang berusaha mendekatinya. Selain itu, orang-orang yang ingin berhasil dengan Minori banyak yang pergi ke ramalan di sudut jalan untuk mengetahui apakah mereka akan berhasil atau tidak. Sementara itu, Minori dengan malu-malu berkata kepada Suzue bahwa dia tidak benar-benar serius tentang Ryusaket dan ramalan di persimpangan jalan itu juga. Siapa yang akan percaya pada hal-hal konyol seperti itu? Dia bertanya kepada Suzue, apakah dia pikir kata-kata orang yang lewat memiliki kekuatan ajaib? Suzue juga merasa penasaran, jadi dia bertanya kepada Ryusaket tentang pendapatnya mengenai hal ini. Namun, Ryusaket tampak tenang sejenak dan kemudian memperingatkan mereka untuk tidak terlibat dengan ramalan di sudut jalan itu sama sekali. Dia segera berjalan pulang, membuat Minori dan Suzue bingung mengapa dia tampak tegang tentang pertanyaan itu. Pada hari berikutnya, kabut tebal turun lagi. Ryusaket melihat cuaca seperti itu dan berpikir bahwa pada hari seperti ini, pasti ada banyak orang yang ingin mendapatkan ramalan, berdiri menunggu orang yang lewat dan bertanya apakah cinta mereka akan berhasil. Jika jawabannya tidak memuaskan, sebagian besar dari mereka akan bunuh diri, sama seperti gadis di awal cerita. Dia akan menggunakan pisau cutter untuk menggorok lehernya sendiri, mati di tengah persimpangan jalan, tergeletak dalam genangan darah yang mengerikan. Berita itu menyebar ke seluruh sekolah. Saat itu, dua siswi sedang membahas hal ini. Mereka penasaran mengapa siswi tahun pertama berpikir untuk bunuh diri. Karena pada hari kejadian, cuaca sangat mendukung dan kamera di jalan tidak menangkap apapun, serta tidak ada surat wasiat atau saksi. Namun, ada yang mengatakan bahwa mungkin itu karena ramalan di sudut jalan. Karena kejadian serupa terjadi 78 tahun yang lalu, di mana seorang wanita yang mendapatkan ramalan di sudut jalan itu juga bunuh diri. Sementara itu, seseorang yang duduk di dalam kelas mendengar pembicaraan kedua gadis itu membuatnya mulai berkeringat dan merasa tidak enak sehingga dia keluar dari kelas. Minori yang melihat Ryusaket berperilaku aneh tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kemudian, Suzue yang duduk di rumput teringat akan kejadian saat dia masih kecil dan berpikir bahwa kembalinya dia ke kota ini mungkin adalah hukuman, dia pasti harus dihukum. Gambaran kejadian masa kecil muncul di benaknya. Pada hari ketika kabut tebal turun, Suzue kecil sedang berlari pulang. Tetapi di tengah jalan, dia mendengar suara seorang wanita memanggilnya. Ketika dia menoleh, dia melihat wanita itu dan meminta, tolong dengarkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa dia menyukai seseorang dan sangat menyukainya. Tetapi masalahnya adalah orang itu sudah memiliki istri dan anak. Namun, dia juga baru saja melahirkan anak dengan pria itu sambil meletakkan tangan di perutnya, berpikir bahwa dia akan melahirkan. Namun, ketika pria itu mengetahui hal ini, dia bersikap dingin padanya.
yang sangat kejam, bukan? Namun, dia tetap menegaskan bahwa dia masih mencintainya, dan semakin mencintainya, bahkan mencintainya sampai rela mati untuknya. Setelah selesai bercerita, dia berbalik kepada Ryusaket dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Ryusaket yang masih kecil mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia kemudian bertanya apakah cinta antara dia dan pria itu akan berhasil atau tidak. Ryusaket merasa bahwa hubungan wanita itu tidak bermoral, jadi dia langsung menjawab bahwa tidak mungkin berhasil. Apakah dia sudah gila? Sebelum dia berlari pulang untuk membiarkan wanita itu terjebak dalam kekecewaan, malam itu Ryusaket terus memikirkan wanita itu dan bagaimana keadaannya. Keesokan paginya, dia kembali ke persimpangan jalan tempat wanita itu berdiri dan melihat pemandangan mengerikan ketika wanita itu telah menjadi mayat karena dia menggorok lehernya dan tergeletak dalam genangan darah, sama seperti siswi tahun pertama yang sedang menjadi berita saat ini. Peristiwa itu terus menghantuinya hingga sekarang karena dia merasa bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan wanita dan anak dalam kandungannya harus mati. Dan dengan dosa itu, dia harus kembali untuk membayar karma di sini. Sementara Ryusaket sedang stres dengan masalah tersebut, Minori datang menemuinya dengan khawatir. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Ryu terlihat tidak ceria dan bersikap aneh. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya? Ryu menjawab tidak ada, lalu Minori menceritakan bahwa dia juga merasa bingung. Kadang-kadang memiliki pengalaman buruk terkait ramalan di jalan. Namun, Ryusaket mengatakan bahwa mungkin Minori hanya berpikir terlalu banyak. Dia menyebutkan bahwa itu adalah kenangan buruk yang terus mengganggu pikirannya. Dia juga menyebutkan bahwa kejadian wanita bunuh diri 78 tahun yang lalu itu benar, dan wanita itu adalah bibinya. Mendengar itu, Ryusaket langsung terkejut karena dia merasa bahwa ini pasti ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan, yang membuat semua ini terjadi dekat dengannya. Namun, setelah itu, Suzue semakin menjauh dan menghindari Minori karena merasa bersalah. Sementara Minori tidak tahu apa-apa. Dia ingin membantu, jadi dia menawarkan untuk bertanya apa yang terjadi. Pada sore hari itu, Ryusaket mengatur untuk bertemu dan membahas mengapa dia harus menghindari Minori. Apakah itu karena Minori? Dia menjawab bahwa tidak seharusnya dia menyukainya, bahkan tidak seharusnya berbicara dengannya. Semua ini adalah kesalahan mulutnya sendiri, dan karena itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Suzue berusaha untuk memberitahu agar dia menceritakan apa yang membuatnya berubah, Ryusaket hanya mengatakan bahwa sudah cukup dan tidak perlu mengganggunya lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta maaf karena telah mengatur pertemuan hari ini sebelum pergi. Namun, setelah itu, Suzue yang melihat keluar sekolah melihat kabut tebal dan teringat sesuatu, yaitu pergi meminta ramalan di persimpangan jalan. Dia berdiri menunggu seseorang yang lewat, dan entah itu keberuntungan atau nasib buruk, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam yang sedang berjalan. Suasana saat itu sangat mencekam, suara di sekelilingnya sunyi, hanya terdengar langkah kaki pria berpakaian hitam yang mendekat. Pada saat itu, Suzue menyapa pria berpakaian hitam dan bertanya apakah dia bisa memberikan ramalan. Namun, sebelum pria itu sempat menjawab, Suzue menjelaskan bahwa ini adalah tentang temannya. Pacarnya mulai menjauh darinya, dan tampaknya pacarnya juga memiliki masalah. Jadi dia ingin agar keduanya bisa saling mencintai lagi. Dia bertanya, apa yang seharusnya dia lakukan? Pria berpakaian hitam mendengar itu dan terdiam, lalu menjawab, jika dia khawatir tentang cinta temannya, sebaiknya dia lebih khawatir tentang cintanya sendiri. Setelah kalimat itu, pria berpakaian hitam pergi, meninggalkannya dalam keadaan bingung dengan jawaban tersebut. Pada sore hari berikutnya, Midori bertanya kepada Suzue tentang apa yang dia bicarakan dengan Yusuke. Jawaban Suzue hanya berisi kebohongan. Dia mengatakan kepada temannya bahwa Ryu ingin mengakhiri hubungan mereka, dan bahwa dia akan pergi mendengarkan ramalan di persimpangan jalan. Dia juga menyatakan bahwa cinta Hituri tidak akan pernah kembali seperti semula. Dia menggambarkan pria berpakaian hitam itu sebagai sosok yang dingin dan menawan, membuatnya merinding. Namun, yang lebih membuatnya terpesona adalah suara pria itu yang menyadarkannya bahwa dia sedang menipu dirinya sendiri. Sekarang, dia ingin melakukan hal yang berlawanan dari apa yang dia inginkan. Dia memutuskan untuk hidup dengan jujur pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk memberitahu Minori bahwa dia sangat menyukai Ryu. Dia menyukai Ryu sejak dia pindah.
dan dia meminta maaf kepada Minori karena menyukai Ryu, tetapi dia benar-benar menyukainya, bahkan rela mati untuknya. Karena itu, setelah mereka berdua putus, dia merasa sangat beruntung. Suzue hanya bisa merenung sendirian, sementara Minori merasa terkejut dengan apa yang diungkapkan oleh sahabatnya. Dan dia merasa bahwa Suzue kini telah menjadi sosok yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Sejak hari itu, Suzue mulai mendekati Ryu lebih sering. Meskipun Ryu dalam hati berpikir bahwa tidak peduli seberapa keras Suzue berusaha, itu tidak akan berhasil. Namun, seiring berjalannya waktu, Suzue semakin aneh. Suatu hari, ketika Suzue memberikan kotak makan siangnya kepada Ryu, dia berkata bahwa jika Suzue terus mengikutinya seperti ini, dia akan memanggil polisi. Gambar menunjukkan wajah Suzue yang cemas dan kurus, terobsesi dengan Ryu hingga tidak peduli dengan hal lain. Dia bahkan berusaha merebut kotak makan siang yang disiapkan Ryu, mengatakan bahwa dia akan mengurus makanannya sendiri, tetapi Ryu harus menerima kotak makan siangnya. Suzue mulai menjadi gila, sehingga Ryu harus mendorongnya hingga terjatuh dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyukai Suzue karena orang yang dia suka adalah Minori. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu Suzue lagi dan menyuruhnya pergi jauh-jauh. Suzue bertanya kepadanya, bagaimana dengan cintanya? Ketika dia menerima ramalan dari persimpangan jalan, pria berpakaian hitam itu menyuruhnya untuk lebih memperhatikan cinta dirinya sendiri. Dia bertanya, jika dia menyukainya, mengapa cintanya tidak mungkin terwujud? Dia bahkan mengatakan bahwa dia sangat menyukainya, sampai rela mati untuknya. Pada hari berikutnya, Yusuke mendengar kabar dari temannya bahwa ada orang yang bunuh diri di persimpangan jalan, menjadi kasus keempat. Namun, tampaknya orang tersebut telah menerima ramalan dari pria berpakaian hitam. Setelah mendengar berita itu, temannya mengatakan bahwa pria berpakaian hitam itu mungkin adalah dewa kematian. Namun, ketika berbicara tentang dewa kematian, temannya mengatakan bahwa seseorang yang tampak seperti dewa kematian sedang menatapnya. Ketika Suzue melihat, dia melihat sosok itu menatapnya dengan tatapan menakutkan. Setelah pelajaran selesai, Suzue terus mengikuti Ryu seperti bayangan hingga dia memutuskan untuk berbicara dengannya. Dia meminta maaf tentang kotak makan siangnya, mengatakan bahwa dia tidak membencinya, tetapi dia masih tidak bisa melupakan Minori. Jadi, dia tidak ingin berhubungan dengan siapapun saat ini. Mendengar itu, Suzue menangis dan berbalik pergi. Sementara Ryu berpikir bahwa dia seharusnya jujur kepada Minori agar tidak perlu terus menghindarinya. Namun, pada saat itu, Suzue mengeluarkan pisau cutter dan berusaha mengiris lehernya sendiri, hingga darahnya memancar dan bercampur dengan kabut putih, berubah menjadi kabut merah sebelum dia meninggal di depan Ryu. Setelah kejadian itu, Ryu merasa tidak bisa diam saja. Dia harus mencari pria berpakaian hitam itu. Sebagai langkah pertama, dia harus mendapatkan ramalan di persimpangan jalan dan berpikir untuk memberikan ramalan kepada orang-orang yang sangat dia harapkan. Dia merasa bahwa dia harus melakukan hal yang berlawanan dari pria berpakaian hitam, karena mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melawannya. Kemudian, dia mulai memberikan ramalan kepada orang-orang yang dia temui dengan pemikiran bahwa tindakan ini sebagian berasal dari keinginannya. Dia melakukan ini karena kenangan dengan seorang wanita 8 tahun yang lalu. Namun, saat dia memberikan ramalan yang menggembirakan kepada semua orang, dia bertemu dengan jiwa orang yang bunuh diri karena ketidakpuasan dengan ramalan di persimpangan jalan. Untuk memastikan, dia berjalan ke tempat di mana Suzue bunuh diri dan menemukan jiwa Suzue yang masih berkeliaran di sekitar sana. Namun, itu tidak menghentikan niatnya untuk terus bekerja karena dia terus memberikan ramalan. Midori mengetahui hal ini tidak lama setelahnya dan ingin tahu mengapa Yusuke terus memberikan ramalan yang menggembirakan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia menangkap pria berpakaian hitam di persimpangan jalan. Dia kemudian berlari menjauh darinya meskipun Midori memanggilnya. Akhirnya, pada hari itu, dia melihat pria berpakaian hitam yang baru saja lewat, jadi dia berusaha mengejarnya. Namun, karena kabut yang tebal, dia kehilangan jejaknya dan ketika dia menyadari, dia sudah berhenti di persimpangan yang sama 8 tahun yang lalu dan bertemu dengan jiwa seorang wanita.
Dia adalah Bibi Minori, orang yang pernah dia berikan ramalan saat kecil. Jiwa wanita itu masih berkeliaran di sana, tidak pergi kemana-mana. Atau mungkin dia menunjukkan jalan kepada Yusuke untuk berjalan ke jalan lain. Sementara itu, Midori berusaha mencari Ryusaket, tetapi malah bertemu dengan ayahnya dan pria berpakaian hitam. Namun, saat dia bertemu dengan pria berpakaian hitam, tiba-tiba Yusuke memanggilnya, dan dia memberitahu bahwa dia telah melihat pria berpakaian hitam. Ketika dia menoleh lagi, pria berpakaian hitam itu sudah menghilang. Kabut di sekitar tempat itu pun lenyap dalam sekejap. Gadis yang melamar. Ini adalah kisah tentang Yuriko, seorang gadis yang dulunya pandai berbicara, tetapi tiba-tiba tidak bisa berbicara. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa mengucapkan beberapa huruf. Suatu hari, Ed-chan, teman dekatnya, bertanya apakah dia tidak merasa sehat. Yuriko menjawab bahwa dia tidak tahu di mana dia sakit, tetapi setelah hari itu, dia tidak pernah datang ke sekolah lagi. Ed-chan yang khawatir pergi ke rumah Yuriko. Saat dia berdiri di depan rumah, dia mendengar suara aneh dari samping rumah dan pergi untuk melihat. Dia menemukan ayah dan ibu Yuriko yang sedang berusaha mengusir siput. Ayahnya menginjak-injak siput itu sampai mati. Sementara ibunya menaburkan garam di tanah untuk mengusir mereka. Namun, mereka mengeluh bahwa tidak peduli apa yang mereka lakukan. Siput itu selalu kembali dan bahkan jumlahnya semakin banyak. Setelah bertemu Ed-chan, mereka membawanya masuk untuk melihat Yuriko. Saat itu, Yuriko sedang menutup mulutnya seolah-olah ingin muntah sesuatu. Ketika orang tuanya mendekat untuk memeriksa keadaannya, dia berusaha mendorong ibunya dan berkata agar tidak mengganggunya. Tiba-tiba, sesuatu mulai merayap keluar dari mulutnya, dan siput raksasa muncul dari mulutnya. Yuriko berusaha meminta bantuan. Saat siput raksasa itu muncul, lendir kental mulai mengalir keluar, dan ayah serta ibu Yuriko memutuskan untuk membawanya berendam dalam garam untuk mengusir siput raksasa itu. Mereka memberitahu Yuriko untuk masuk ke dalam garam dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat itu, terlihat banyak siput di sekitar rumah yang jumlahnya semakin bertambah. Setelah beberapa saat, ibu bertanya apakah ini akan berlangsung terlalu lama. Sebelum ayahnya menyapu garam dan menemukan pakaian Yuriko, mereka mulai panik karena Yuriko tiba-tiba menghilang. Ibu mulai mencari dengan tangan dan menemukan bagian kepala Yuriko. Saat itu, tubuhnya sudah menyusut hingga hampir tidak terlihat. Ibu berteriak bahwa garam membuat tubuh Yuriko menyusut. Kemudian, mereka mencoba menyiram Yuriko dengan air pasir, berharap tubuhnya bisa kembali. Tetapi, mereka kecewa ketika yang keluar dari mulutnya adalah siput raksasa. Dan kini, kepala Yuriko telah menjadi cangkang siput itu. Selain itu, ketika seseorang mendekat, siput itu akan menatap dengan tatapan sedih.